Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membaca Iqra 4 halaman 18. Mengapa ini kami bahas? Karena ini menurut kami sangat penting ya. Karena ini adalah bab yang membahas tentang bacaan qalqalah. Namun sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu untuk membaca ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung praktekkan saja. Jadi bacaan qalqalah itu harus memantul ya, harus dipantulkan ya. Tidak boleh dibaca ab, tapi ab, b gitu, ada b-nya ya. Kemudian ad, at, aq. Nah, ini di bawahnya ada keterangan harus jelas terdengar qalqalahnya. Qalqalah itu memantul ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman semuanya, untuk memudahkan menghafal huruf apa aja yang disebut huruf qalqalah, itu tinggal ini aja, disingkat kita mudahkan aja dengan mengatakan baju di toko, atau ba, jim, dal, to sama qaf. Itu sudah sangat masyhur di kalangan pesantren maupun di para santri. Itu para ustadz ketika mengajarkan itu untuk memudahkan adalah menggunakan kalimat baju di toko atau ba, jim, dal, toko. Itu semuanya ada 5 huruf qalqalah. Next kita lanjut aja, langsung baca ab, wa abqa, wa abqa. Tidak boleh dibaca wa abqa, tapi ba-nya harus dipantulkan. Wa abqa tubdu hasibtum. Kemudian yaj'alu tujzauna. Ulangi, tujzauna, ja-nya harus dipantulkan ya. Tujzauna wajhihi. Kemudian tadkhulu. Lu-nya panjang ya, karena dhammah bertemu dengan wawu sukun mat tabi'i. Kemudian huruf qalqalahnya adalah pada dal yang sukun ini. Tadkhulu. Tidak boleh dibaca tadkhulu. Kalau tadkhulu nanti bukan dal, tapi dia ta. Ini padahal ini adalah dal, maka untuk membedakan huruf da ini dipantulkan. Tadkhulu. Next, qadhan. Kemudian wajadna. Nunnya panjang ya, karena fathah bertemu dengan alif. Nah ini at'amahum. To-nya dipantulkan. At'amahum, tidak at'amahum. Kalau at'amahum berarti ini huruf ta, bukan to, maka dia harus dipantulkan. At'amahum. La yatgha. Go-nya panjang ya. Kalau ada harokat berdiri itu panjang. Matla'un. Aqlamin. Nah ini qafnya harus dipantulkan, tidak aklamin. Kalau aklamin dia kaf ya, bukan qaf. Tapi kalau qaf dia harus dipantulkan atau qalqalah.
aqlamin. Ulangi, aqlamin. Yaqra'u, yaqra'u, yaqra'u. Muqtahimun, muqtahimun, muqtahimun. Yab'asaka, yab'asaka. Ajma'ina. Yumdidkum, yumdidkum, yumdidkum. Khalaqna, khalaq mana? Khalaqna, khalaqna. Nah, kita masuk yang kalimat ya. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Nah, huruf qalqalahnya dia ada di sini. Ajrun ghairu mamnunin. Ila yaumi yub'atsuna, ila yaumi yub'atsuna. Qalqalahnya huruf ba. Yub'atsuna, ba-nya harus dipantulkan. Qalqalahnya ini nih. Kemudian fi jidha hablun. Ulangi. Fi jidha hablun. Ala dzalika lasyahidun. Ala dzalika lasyahidun. Yamshi ala batnihi, yamshi ala batnihi. Nah, qalqalahnya ini ya. Batnihi. To-nya harus dipantulkan. Kalau batnihi berarti dia huruf ta, tapi ini huruf to. Oke, batnihi. Ulangi sekali lagi biar lancar. Yamshi ala batnihi. Hada la syai'un ujabun. Hada la syai'un ujabun. Yaj'aluna asabi'ahum. Ulangi. Yaj'aluna asabi'ahum. Huruf qalqalahnya nih ya. Ja sukun di sini. Yaj'aluna asabi'ahum. Lu-nya dibaca panjang karena dia domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian so juga panjang, fathah bertemu dengan alif. Matobi'i, 2 harokat. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian waja'ala fiha rawasiya, waja'ala fiha rawasiya. Di sini nggak ada bacaan qalqalah ya, tapi di sini ada beberapa mat. Yang pertama ini mat tabi'i, fi-nya panjang karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian ha-nya juga panjang karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian wa rawasiya, wa-nya juga panjang karena fathah bertemu dengan alif. Oke, next. Wa aqbala ba'duhum. Nah, ini dia ada qalqalah. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Ini harus memantul ya, tidak wa akbala. Kalau wa akbala dia huruf kaf, tapi wa aqbala ba'duhum. Qaf dipantulkan untuk membedakan dengan kaf. Qaf dengan kaf. Wa aqbala ba'duhum. Kemudian alam yaj'al kaidahum. Ulangi. Alam yaj'al kaidahum. Yaj'al. Qalqalahnya ini ya. Yaj'al. Ulangi sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum. Kemudian fawasatna bihi jam'an. Fawasatna bihi jam'an.
Nah, ini harus dipantulkan di sini ya. Fawasatna bihi jam'an wala yakhafu uqbaha. Ulangi sekali lagi. Wala yakhafu uqbaha. Nah, qalqalahnya ada pada kata uqbaha. Qaf ini mati ya. Qaf sukun, mati atau sukun sama aja ya. Nah, la di sini la-nya panjang 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian fathah bertemu dengan alif pada di kho di sini. Kemudian ba dia harokatnya berdiri juga panjang. Ha fathah bertemu dengan alif panjang juga mad tabi'i ya. Wala yakhafu uqbaha. Next. Wa qad khalaqakum atwara. Nah, ini dia. Untuk membedakan huruf qaf sama kaf. Ini qaf di samping kaf nih ya. Namun sebelumnya ini ada qalqalah juga nih, huruf dal sukun di sini. Wa qad khalaqakum atwara. Ulangi. Wa qad khalaqakum atwara. Atwara ini to juga qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu ya bacanya. Nah, sebenarnya qalqalah itu dibagi 2. Namun di sini tidak dijelaskan ya. Qalqalah itu sebenarnya dibagi 2. Jadi qalqalah kubro dan sugro. Maaf, qalqalah sugro dan kubro. Sugro itu qalqalah yang kecil. Itu dia ketika ada huruf qalqalah seperti ini, dia di tengah kalimat, tengah kata atau tengah kalimat seperti ini ya. Tubdu, dia qalqalah kecil. Nah, kalau qalqalah kubro itu dia berada di akhir kalimat seperti ini. Ini yang huruf dal pada ini, tapi di sini dia tidak dijelaskan. Kalau teman-teman pernah belajar tajwid pasti ada penjelasannya. Qalqalah kubro itu ketika ada huruf qalqalah dia berada di tempat pemberhentian atau di tempat waqaf. Nah, ini contohnya. Qalqalah kubro itu penekanannya harus benar-benar dipantulkan secara benar-benar ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Harus d-nya itu benar-benar ditekankan. Nah, itu yang qalqalah kubro ini. Sebenarnya ini ada qalqalah kubro di sini. Yang ini cuma karena di sini masih dibaca syahidun, tidak dibaca syahid. Karena apa? Karena di sini masih iqra 4. Iqra 4 itu dia belum masuk mad arid li sukun. Mad arid li sukun baru masuk di iqra 5 pada halaman 2. Nah, sehingga kalau di iqra 5 halaman 2 ketika bertemu dengan kayak seperti ini tidak lagi dibaca ala dzalika lasyahidun, tidak dibaca seperti itu kalau sudah masuk iqra 5. Tapi ketika masih iqra 4 ini mad arid li sukun belum dibahas, sehingga dibacanya pada iqra 4 itu tetap ya sesuai harokatnya karena belum masuk pembahasan mad arid li sukun. Ingat, mad arid li sukun baru masuk ketika teman-teman sudah masuk iqra ke-5. Nah, iqra ke-5 ketika menemukan seperti ini sudah tidak lagi dibaca ala dzalika lasyahidun, melainkan kalau sudah masuk iqra 5 ya, ini dibaca ala dzalika lasyahid. Qalqalah kubro ini, qalqalah kubro sekaligus mad arid li sukun itu tapi berada di pembahasan iqra 5. Nah, ada videonya di sebelumnya ya. Silahkan teman-teman kalau mau dilihat, ada di situ pembahasan mad arid li sukun. Nah, ini juga qalqalah kubro ini sebenarnya. Kalau qalqalah kubro itu dibacanya seperti ini. Hada la syai'un ujab. Nah, ininya ba-nya disukunkan. Namun qalqalah kubro ini dibaca seperti itu
maksudnya harokat ininya dibaca dimatikan ketika masuk Iqra 5, sedangkan ini masih Iqra 4, dibaca sesuai apa yang ada harokatnya saja kalau Iqra 4 ya. Hadza la syai'un ujabun. Namun nanti ketika sudah masuk Al-Qur'an ini tidak dibaca bun lagi, tapi hadza la syai'un ujab, seperti itu. Namun untuk teman-teman yang masih Iqra 4 silahkan dibaca sesuai dengan harokatnya saja ya. Ingat, sesuai dengan harokatnya saja. Ini cuma penjelasan supaya teman-teman lebih paham. Nah, karena ini menurut kami sangat penting untuk dijelaskan. Nah, itu ya. Bab ini mengenai masalah qalqalah. Halaman 18, 19 itu adalah yang membahas qalqalah. Namun di sini tidak ada penjelasannya, karena kalau penjelasan qalqalah itu biasanya kalau di pesantren itu harus sama guru. Jadi ketika membahas ini biasanya ada pelajaran lain tentang tajwid itu yang membahas qalqalah ini. Nah, tapi di sini dia tidak dijelaskan, cuma harus jelas terdengar qalqalahnya. Padahal qalqalah itu aslinya ada dibagi menjadi dua, qalqalah sugro dan kubro. Sugro itu yang ada di tengah kalimat, sedangkan kubro yang berada di akhir kalimat atau tempat pemberhentian atau di tempat waqaf. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin segitu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.